Halo pendengar setiap podcast Bangkit Bersama Latsar CPNS Kementerian PU. Ya, balik lagi ya nih bareng kita dari kelompok 1A Latsar Batch 1 dari Bappekom Wilayah 7 Banjarmasin. Ya, hari ini kita akan ngobrol bareng tentang topik yang sering kita bahas, tapi jarang kita renungkan ya dalam konteks pekerjaan kita, yaitu aksi bela negara, what we can do to make PU better and stronger. Apa jadinya kalau semangat bela negara dimulai sejak kita dari CPNS? Bersama saya dan teman-teman CPNS yang inspiratif dan hebat-hebat dari Kementerian PU, mari kita sapa mereka semua ya. Ya, yang pertama nih ada Mas Aska nih dari BPBPK Kalimantan Barat. Halo Mas Aska. Halo, halo Mas. Ya, halo. Ya, selanjutnya nih ada Mbak Adinda nih dari BPK Kalimantan Selatan. Halo Mbak Dinda. Halo semuanya. Oke, selanjutnya ada Mas Adit nih dari BPK Kalimantan Utara. Ya, Halo Mas halo, halo. Adit. Halo. Oke, selanjutnya ada Mas Ahmad nih. Nah, sama dengan saya nih namanya ya Ahmad ya. Dari BPCN Kalimantan Barat. Halo Mas Ahmad. Halo Mas. Oke, selanjutnya nih ada Mbak Tia nih dari BPBPK Kalimantan Tengah. Halo Mbak Tia. Halo, hai semua. Ya, dan terakhir nih ada Mas Ganteng nih dari BWS 3 Banjarmasin, Mas Aldo. Halo Mas Aldo. Halo semua. Oke. Nah, mulai dari Mas Adit dulu sekali ya nih. Mas Adit, CPNS itu kan generasi baru ya di birokrasi negara kita. Nah, selama Mas Adi jadi CPNS di Kementerian PU, apa aja nih yang sudah ditanamkan ke Mas Adit soal bela negara? Nah, oke, baik. Jadi, bela negara itu bukan hanya sekedar slogan atau ungkapan seremonial ya, melainkan bela negara sendiri merupakan sebuah komitmen nyata yang tercermin dalam sikap, integritas, dan dedikasi dalam bekerja. Khususnya bagi para CPNS ya di tempat kita itu lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Eh, Kalau menurut saya makna bela negara sendiri itu adalah kesiapan untuk ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia tanpa memilih-milih penugasan serta kesediaan untuk membangun infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari bangunan, jalan, jembatan, bendungan hingga sarana dan prasarana pendukung infrastruktur. Nah, tugas ini bukan hanya soal teknis membangun secara fisik ya, tetapi juga wujud nyata pengabdian kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan nasional. Nah, dalam pelaksanaannya ini kita juga dituntut untuk menjunjung tinggi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, serta menjadikan integritas sebagai fondasi utama sehingga setiap langkah dan keputusan yang diambil itu benar-benar berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat Indonesia, Mas. Oke, sekian Mas. Ada teman Ya, dari teman-teman yang lain? Memang. ya Oh, mungkin mungkin dari saya mau. Oke, Mas Aska silakan Mas. Ya, jadi ketika saya mendengar kata bela negara itu, dulu saya berpikirnya hanya soal militer, baris berbaris, atau mungkin angkat senjata saja. Tapi setelah saya mencari lebih dalam, mencari tahu kembali, dan didukung juga dengan diterimanya saya sebagai CPNS di Kementerian PU, saya baru menyadari bahwa arti bela negara itu tidak hanya secara harfiah angkat senjata saja, tapi di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai CPNS juga sudah bisa dikategorikan menjadi sebagai aksi bela negara karena artinya kita sebagai CPNS mengabdi untuk rakyat dan negara gitu melalui kapabilitas dan juga kemampuan yang kita miliki masing-masing. Seperti mungkin contohnya untuk formasi saya, kebetulan formasi saya itu adalah penata kelola penyihatan lingkungan ya. Jadi mungkin bentuk pengabdian atau bela negara yang bisa saya implementasikan tuh mungkin membangun infrastruktur lingkungan seperti instalasi air minum atau spam, kemudian infrastruktur persampahan dan ada juga untuk infrastruktur sanitasi lainnya sehingga mungkin kontribusi-kontribusi seperti itu yang bisa menjadi aksi bela negara nyata lah bagi kita sebagai CPNS seperti itu. Wah, luar biasa menarik sekali ya. Oke, Mbak Tia nih. Mbak Tia kan sekarang CPNS di bidang tata ruang ya. Nah,
Apa pengalaman pertama yang bikin merasa, wih saya nih sedang membela negara nih. Oke Mbak Tia, silakan Mbak. Oke, makasih Mas Ahmad. Ya, jadi pernah nih ya, suatu kali saya itu ikut survei gitu ke daerah yang kebetulan tuh ternyata kabupaten tersebut itu termasuk kabupaten dengan tingkat rawan banjir yang cukup tinggi gitu ya. Nah, ketika kita survei ke sana, melihat lokasi, melihat dampak dari bencana tersebut gitu, kan eh, kita ketemu langsung gitu ya dengan warga dengan warga warga sekitar gitu, korban banjir lah gitu ceritanya. Terus mereka eh, ngelihat sendiri langsung para warga ini udah yang jelas ketakutan ya karena rumahnya kan udah kena banjir gitu. Terus melihat tatapan-tatapan yang menurut saya harap dan penuh harap gitu ceritanya. Nah, di situ tuh saya juga jadi ngerasa, oh ternyata pekerjaan ini tuh eh, bukan hanya sekedar pekerjaan ya, kerjaan saya itu yang membantu merencanakan kota ini ternyata lebih dari itu gitu. Dan eh, di saat di di saat itu gitu saya ngerasanya, wah ini ternyata apa yang saya lakukan itu juga wujud perlindungan nyata untuk warga dan itu bagian dari bela negara itu sendiri juga gitu bahwasannya kita melakukan sesuatu untuk mereka gitu dan ini membuat membuat saya sadar juga bahwa betapa hal yang mungkin rasanya tuh kecil, rasanya tuh mungkin sepele sederhana, oh ini pekerjaan kantor gitu. Tapi ternyata ini tuh bisa memberikan dampak positif yang luar biasa buat buat yang lain gitu, khususnya masyarakat yang secara langsung merasakan dampaknya gitu setelah mereka mungkin habis terkena bencana, kemudian ada dari kita dari Kementerian PU gitu yang akhirnya turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei, kemudian nanti eh, melakukan penataan juga, karena kan saya sendiri jafungnya di penata kelola bangunan gedung gitu ya, sehingga nanti pasti akan banyak bersinggungan dengan hal seperti ini, sehingga melihat bukti nyata di lapangan, ketemu langsung dengan mereka itu benar-benar kayak pengalaman yang wow banget gitu lah buat saya. Ya, kira-kira gitu Mas Wahyu. Wah, berarti berkesan sekali ya Mbak ya. Iya, berkesan banget. Oke, mungkin ada teman yang lain. Oke, mungkin Mas Aldo nih mau cerita nih. Oke, silakan Mas. Oke, makasih Mas. Kalau kita bicara tentang bela negara tuh, saya tuh awalnya hanya menganggap itu cuma sebuah slogan kosong aja, Mas. Sampai waktu itu saya pertama kali itu saya ikut turun ke lapangan untuk memperbaiki saluran irigasi buat para petani. Itu mereka tuh sampai setelah kita mengerjakan kita perbaiki irigasinya mereka sampai bisa berfungsi dan mengalirkan air ke ini lahan-lahan pertanian mereka, itu benar-benar mereka tuh menunjukkan rasa terima kasih yang saya tuh sampai terharu Mas. Karena mereka tuh benar-benar uh, apa merasakan dampaknya tuh dari apa yang kita kerjakan Mas. Di situ tuh saya sadar bahwa ternyata menjadi ASN itu merupakan sebuah pekerjaan tuh yang mulia dan berdampak sangat besar untuk keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Bayangkan aja Mas, petani ini kan itu ujung ujung tombaknya ini ya untuk ketahanan pangan negara ini. Bayangkan kalau misalnya kita tidak hadir untuk apa memperbaiki saluran mereka, otomatis kan yang kena imbas akan sangat besar, sangat banyak. Bahkan bisa-bisa sampai mungkin stok pangan menipis atau bagaimana kita tidak tahu. Nah dari pengalaman itu membuat saya apa ya semakin bangga untuk menjadi ASN yang bisa membela negara. Mungkin itu pengalaman yang bisa saya bagikan. Luar biasa sekali nih Mas Aldo nih. Oke, selanjutnya mungkin kita geser sebentar ya ke Mas Ahmad dan Mbak Adinda nih ya. Sebagai CPNS di Bina Marga tentunya dan juga Cipta Karya ya, apa tantangan terberat Mas Ahmad dan Mbak Adinda nih dalam menjalankan peran
dalam bela negara nih? Oke, baik Mas. Mungkin bagi saya ya di bidang bina marga, tantangan terbesarnya itu ya kita harus mampu beradaptasi dengan cepat, Mas. Misalnya kita harus siap kerja di lapangan dengan fasilitas terbatas. Apalagi biasa di lokasi perbatasan itu kita nggak ada jaringan listrik, apalagi internet ya, Mas ya. Sedangkan listrik aja kadang susah gitu. Pengalaman saya kan pernah ada monitoring itu di daerah Badau namanya, kebetulan itu perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ya, nah, di sana itu mereka untuk merasakan jaringan listrik itu dijatah, Mas. Misalnya hanya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ya. Nah, itu dia nggak dialiri listrik, paling malamnya aja gitu. Nah, selain itu mungkin kita harus mampu beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim. Eh, dan kita juga harus siap jauh dari keluarga. Tapi terlepas dari itu semua, saya yakin ini adalah bagian dari pengabdian pada negara. Mungkin itu, Mas. Memang memang luar biasa. Oke, mungkin selanjutnya Mbak Dinda. Ini menanggapi Mas, kebetulan saya ada di bidang penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman. Dan kalau dibandingkan sama Mas Ahmad, tentunya tantangannya juga beda. Karena kita harus bisa nyiptain fasilitas publik yang cepat, layak, dan tentunya aksesibel buat semua kalangan, terutama kalangan disabilitas. Dan selain itu juga kita tidak mungkin melupakan nilai estetisnya ya, karena banyakkan warga zaman sekarang kan pasti kalau ada fasilitas publik, contohnya kayak di daerah saya di sini, taman kota itu dijadikan tempat foto-foto. Terus kita juga dituntut untuk sabar, belajar, sabar dan komunikatif supaya pembangunannya berjalan lancar dan sesuai sama aspirasi dari keinginan warga setempat gitu, Mas. Oke, oke. Mungkin ada yang teman-teman yang mau menambahkan lagi. Oh iya, oke, izin menambahkan dari Mas Ahmad Oke, sama Mas Adit, Mbak Dida. silakan Mas Adit. Ya, jadi eh, semua pengalaman yang dialami sama Mas Ahmad sama Mbak Dida itu kan eh, semuanya itu merupakan proses, bagian dari proses ya untuk pembentukan karakter dan pemahaman tugas teman-teman sebagai abdi negara. Nah, melalui pengalaman langsung di lapangan ini kan teman-teman CPNS ini bukan hanya belajar tentang teknis pekerjaan saja atau tentang dinamika pelayanan yang terjadi ya, tapi dari situ juga kan bisa membentuk ketangguhan mental, bisa membentuk kedewasaan sikap kita, eh, bisa ini juga kan apa, menajamkan menajamkan pengambilan keputusan kita begitu dalam menghadapi tantangan yang ada ke depan. Terus selain itu juga menyadarkan kita akan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, terus dari situ jugalah jiwa bela negara kalian ini tumbuh kan, tumbuh, menguat dan berakar dalam semangat pengabdian yang sesungguhnya. Itu, Mas. Benar-benar berarti ya pengalaman-pengalaman yang teman-teman ini sudah pernah laksanakan nih memang benar-benar apa ya, buat jiwa-jiwa bela negara kita tuh tumbuh dan menguat ya untuk pengabdian pada negara ini berarti ya. Oke, berarti sekarang nih bagaimana nih menurut teman-teman semua cara teman-teman nih jadi CPNS agar bisa bikin aksi bela negara yang lebih nyata dan relevan dengan kondisi kita sebagai CPNS nih di Kementerian PU. Menurut saya sih Mas, yang tidak kalah penting itu mungkin terkait dengan pelatihan karakter dan juga wawasan kebangsaan ya. Itu harus terus tetap ada, harus tetap diasah, harus tetap ditekankan di setiap mungkin kegiatan di kementerian, mungkin di setiap pelatihan-pelatihan yang ada juga yang nantinya bisa kita ikuti sebagai pembekalan kita CPNS untuk bisa bertransformasi ya menjadi ASN yang berakhlak di masa yang akan datang. Tujuannya juga selain menekankan dan memupuk jiwa bela negara, ini juga agar kita bisa paham bahwa sebenarnya pekerjaan kita ini tuh sangat penting loh untuk kesatuan negara kita NKRI, karena kita bisa berkontribusi untuk Indonesia dari berbagai sektor ya. Mungkin tadi ada yang di bidang irigasi, kemudian tata ruang,
saya sendiri di bidang lingkungan, dari berbagai bidang dan sektor bisa saling berkolaborasi dan secara tidak langsung juga bisa menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga melalui ya tadi kemampuan dan kapabilitas di masing-masing unit organisasinya seperti itu, Mas. Iya, setuju banget gitu. Izin nambahin Mas ya. Jadi emang Oh ya, benar silakan silakan. benar banget apa yang dibilang sama Mas Aska ini. Dan selain itu, karena kita masih CPNS ya ini, sehingga yang jelas menurut saya juga perlu pendampingan dari mentor yang udah lebih senior gitu. Karena meskipun mungkin ada beberapa dari kita yang sudah pernah punya pengalaman nyata gitu, tapi ketika apa namanya kita di lapangan atau mungkin bidangnya bisa jadi yang seperti yang kita tahu di PU itu kita dituntut serba bisa juga gitu, sehingga tidak hanya melulu soal soal Jafung kita, tapi juga bagaimana maksimal melayani masyarakat itu secara keseluruhan lah gitu. Dan untuk itu kita pastinya butuh arahan dari mentor agar di lapangan pun kita itu bekerjanya lebih terarah kira-kira gitu. Nah, satu lagi nih, kita jangan lupa sama teknologi. Karena kalau kita bandingkan kayak 10 tahun yang lalu sama sekarang aja itu perbedaan teknologinya tuh udah beda banget. Apalagi dengan adanya AI, adanya B, itu benar-benar bisa membuat proses dan juga apa pekerjaan kita tuh menjadi sangat lebih efisien. Nah, kalau misalnya pekerjaan lebih efisien, otomatis kita dapat menghemat waktu dan juga menghemat anggaran. Nah, di situ kita bisa lebih meminimalisir kesalahan-kesalahan yang kalau kita kerjakan dengan manual itu bisa lebih mungkin terjadi. Jadi ya mindset kita harus terbuka lah. Jangan kadang eh, ada beberapa rekan-rekan kita yang mungkin masih menganggap oh tidak perlu nih saya masih bisa pakai cara yang konvensional atau manual. Nah kita sebagai CPNS yang istilahnya lebih fresh, lebih inovatif kita bisa tuh dengan kita pelan-pelan kita ajak rekan-rekan kita untuk mulai beralih ke cara yang lebih. Oke, izin menambahkan juga Mas ya. Mungkin selain itu dengan menerapkan core value ASN salah satunya adaptif itu ya Mas ya, kita bisa menjadi bukti nyata kita membela negara dari pinggiran Mas. Contohnya misalnya kita harus siap diterjunkan ke daerah perbatasan dan tertinggal. Seperti yang ya pengalaman saya pribadi kan saya pernah itu monitoring daerah perbatasan itu kalau dari kota itu Mas kita lewat jalur jalur darat itu sekitar 12 jam waktu itu kan, dan di sana itu sangat berbeda gitu kondisi lingkungannya dengan yang kita di kota gitu ya. Kita bagaimanapun ya harus dituntut harus adaptif gitu Mas. Mungkin itu dari saya. Em, izin menambahkan kembali, Mas, kalau menurut saya dari semua teman-teman yang udah nyampein tadi, inti dari semuanya adalah kita tuh harus menjaga integritas kita sebagai CPNS. Karena sekecil apapun proyek yang kita dapetin, jangan sampai kita main-main sama amanah yang udah dikasih oleh warga. Karena kita juga sebagai salah satu harapan dari mereka untuk mewujudkan Indonesia yang tentunya lebih baik dan lebih kuat untuk kita di Kementerian PU gitu. Maaf Mbak, keputus deh, terakhir keputus. Kalimat terakhir apa nih? Gak kedengeran. Oh, mohon maaf. Maksudnya kalau dari saya itu kita sebagai CPNS itu kan kita udah dikasih harapan ya sama warga. Makanya kita harus bisa mewujudkan harapan itu biar Indonesia ini menjadi lebih baik dan lebih kuat tentunya. Gitu, Mas. Oke, luar biasa sekali nih ya dari teman-teman semua. Oke, mungkin yang terakhir nih, mungkin ada yang mau kasih pesan inspiratif nih untuk kita sebagai CPNS di Kementerian PU nih yang masih merintis nih ya. Oke, mungkin ada yang mau kasih pesan inspiratif. Oke, izin Oke, saya silakan dulu. Mas. Nah, melihat semangat, dedikasi
antusiasme yang ditunjukkan pada teman-teman CPNS ini, eh, saya jadi memiliki keyakinan yang kuat bahwa masa depan kementerian kita, yaitu dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, akan semakin cerah ke depannya ini. Nah, eh, teman-teman ini kan hadir hadir membawa energi baru, semangat pembaruan, serta komitmen kuat untuk membela negara melalui karya nyata di bidang pembangunan infrastruktur ya. Dan tentunya saya juga percaya bahwa dengan memiliki semangat seperti ini, Kementerian PU ke depannya akan semakin mampu untuk menjawab tantangan zaman dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ya, betul banget, Mas. Jadi bagi kami sebagai CPNS, setiap penugasan yang diberikan itu, mulai dari survei lapangan, mungkin kemudian perencanaan dan juga penganggaran hingga ke tahap eksekusinya, penyelesaian, itu merupakan suatu langkah kecil yang sangat berpengaruh untuk Indonesia. Tentunya untuk lebih maju lagi dan dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Terakhir, nambahin ya. Dan Silakan Mbak Tia. dan juga kita ingin nunjukin bahwa bela negara itu bukan hanya sekedar sumpah, bukan hanya sekedar slogan, tapi juga tindakan nyata yang kita lakukan setiap hari. Gitu aja. Memang ya luar biasa sekali nih teman-teman CPNS semua nih. Nah, ya ini berhubung waktu nih kita sudah panjang ya membahas pengalaman-pengalaman dan juga bagaimana nih teman-teman semua sudah melakukan aksi bela negara nih secara nyata nih di Kementerian PU. Ya, kita semua sudah dengar ya cerita luar biasa dari teman-teman semua. Semangat teman-teman juga menunjukkan bahwa bela negara itu bisa dimulai dari langkah pertama kita sebagai calon PNS di Kementerian PU. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang hebat dan luar biasa. Semoga semangat ini menginspirasi semua ASN ya di negara kita ini, dari yang masih junior atau yang sudah senior ya. Oke, menarik banget ya tema kita hari ini, ditemani oleh teman-teman kita yang sangat luar biasa. Dan untuk pendengar semua, semoga diskusi kita ini bermanfaat dan bisa memberikan insight tentang bela negara. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan podcast selanjutnya. Bangkit PU-ku. Ayolah Jaya. bangsaku. Ya, Bangsaku. bangsaku. Oke, oke. Terima kasih teman-teman.